Hai Sobat Kompetener, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pangeran Joko, di Online Office Application. Baik sahabat Kompetener, di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi matematika dasar dan juga operasi antar bilangan di Microsoft Office Excel. Pada sesi ini sahabat, kita akan membahas tentang fungsi statistik di Microsoft Excel. Apa saja fungsi statistik dan bagaimana cara mengerjakannya, dalam sesi ini akan kita bahas tuntas. Selanjutnya mari kita simak pembahasannya. Sahabat Kompetener, fungsi statistik di Microsoft Office Excel yang pertama adalah sum atau sum. Fungsinya adalah menjumlah total. Rumusnya adalah sama dengan sum blok seluruh sel angka. Kemudian fungsi kedua adalah count, ya, fungsinya untuk menghitung total untuk angka, sehingga rumusnya adalah sama dengan count blok seluruh sel angka. Kemudian yang ketiga adalah counta, ini adalah menghitung total untuk teks, rumusnya adalah counta blok seluruh sel angka. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi SUMIF atau SUMIF, digunakan untuk menjumlah sebagian angka dengan kriteria tertentu. Ya, dengan rumus sama dengan SUMIF blok seluruh sel kriteria, klik salah satu sel kriteria, kemudian blok seluruh sel angka. Kemudian yang kelima adalah COUNTIF. Ya, COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung sebagian item dengan kriteria tertentu dengan rumus sama dengan COUNTIF blok seluruh sel kriteria dan klik salah satu sel kriteria. Fungsi yang lain adalah max, min, dan average. Max digunakan untuk mencari nilai tertinggi, min digunakan untuk mencari nilai terendah, average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dengan rumus, tuliskan rumusnya max atau min atau average, kemudian blok seluruh sel angka. Kemudian fungsi statistik yang terakhir adalah fungsi sort and filter. Sahabat, sort digunakan untuk mengurutkan data, baik data itu berupa angka, tanggal, ataupun huruf. Sementara untuk filter digunakan untuk menampilkan data dengan kriteria tertentu. Bagaimana contoh mengerjakannya? Kita langsung ke bagaimana cara mengerjakannya di Microsoft Office Excel. Sahabat Kompetener, sebelum kita mengerjakan contoh soal yang sudah saya siapkan, saya akan jelaskan dulu perbedaan mendasar antara count dengan sum. Untuk ilustrasi sahabat Kompetener, sekarang saya memegang mata uang dalam bentuk rupiah, ya. Sebagai ilustrasi, jika kita akan melakukan operasi berupa sum atau menjumlah, maka uang yang saya pegang ini bernilai Rp25.000, didapatkan dari 20.000 ditambah dengan 5.000. Sementara jika kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan count, maka cara mengerjakannya atau cara menghitungnya adalah 1, 2. Kita menghitung jumlah lembarnya. Ingat, count itu menghitung jumlah sel atau jumlah lembarnya, sedangkan sum menambahkan isi dari sel atau isi dari objek yang kita pegang. Semoga dengan ilustrasi uang ini Anda bisa memahami mana bedanya sum, mana bedanya dengan count. Baik sahabat Kompetener, kita akan lanjutkan bagaimana cara mengerjakannya dalam bentuk Excel. Untuk mengerjakan di Excel sudah saya siapkan contoh soalnya. Di bawah ini kita akan menyelesaikan 8 kasus. Kemudian nanti kita juga akan menyelesaikan kasus untuk sort dan di bawah ini untuk filter. Tapi kita akan selesaikan dulu 8 kasus di sini.
Kasus yang pertama adalah jumlah transaksi. Jumlah transaksi dikerjakan dengan fungsi count. Rumusnya adalah count. Cara mengerjakannya sama dengan count, buka kurung, kemudian kita blok karena jumlah transaksi di sini bisa diwakili oleh tanggal pembayaran. Kita blok tanggal pembayaran dari ujung sampai ujung. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Sehingga dari data ini ketemulah yang jumlah transaksinya sebanyak 10. Sahabat kompetitor, untuk menghitung jumlah transaksi kertas kita gunakan COUNTIF dengan rumus sama dengan COUNTIF. Kemudian kita blok sel yang ada kertasnya. Di sini adalah nama barang, koma atau titik koma, kemudian kita klik salah satu sel kertas. Contohnya di sini boleh, di atas ini boleh, di sini juga boleh. Kemudian tutup kurung. Kita enter, hasilnya adalah 3. Kemudian untuk menghitung total pembelian kita gunakan fungsi sum karena kita akan menotal atau menghitung seluruhnya, menjumlah seluruhnya. Rumusnya adalah sama dengan sum. Ya, kemudian tinggal kita blok seluruh angka pada sel total pembelian dari atas ini sampai bawah. Cukup, kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Untuk menghitung total pembelian hanya yang kertas saja, karena ini sebagian, kita akan menggunakan sum if. Rumusnya sama dengan sum if. Kemudian kita blok sel yang ada kertasnya, berarti di nama barang, koma. Sekali lagi, jika komputer Anda berbahasa Indonesia, maka gunakan titik koma. Kemudian kita klik salah satu kertas, boleh di sini misalnya, kemudian koma. Kemudian kita blok seluruh nilai pembelian total. Dalam hal ini di total pembelian. Seluruhnya, tutup kurung, enter. Ini adalah hasil penjualan kertas. Kalau kita mau format rupiah, bisa diformat seperti yang sudah kemarin kita pelajari. Kemudian untuk total pembelian buku hampir sama dengan total pembelian kertas. Sum if, kita blok untuk nama barang, koma. Kita klik salah satu, karena ini buku, kita klik buku, koma, koma, kemudian kita blok total pembelian, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah ini. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata, kita gunakan max, min, dan average. Untuk menggunakan max, karena kita mencari harga tertinggi, maka kemudian kita harga tertingginya otomatis adalah total pembelian. Max, kemudian kita blok total pembelian dari ujung sampai ujung. Untuk min sama caranya, tinggal kita blok dari ujung sampai dengan ujung, kemudian kita enter. Kemudian untuk average caranya juga sama dengan average, sudah ada di sini, sudah terbantu. Kemudian tinggal kita blok dari seluruh sel total pembelian, tutup kurung. Sahabat, ini adalah cara mengerjakan penghitungan statistik di Microsoft Office Excel. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi sort dan fungsi filter. Untuk mengerjakan sort, sudah kita siapkan filenya. Silahkan file yang ada ini di copy, ya. Di contoh ini sudah ada menjadi 3. Di contoh pertama ini, ya, kita akan menghitung atau mengurutkan angka tanggal pembayaran. Syarat dari sebuah tabel bisa di sort dan di filter adalah tabel harus terpisah dari format yang ada di atasnya. Dalam contoh ini di sini ada penggabungan sel, maka harus dipisahkan dulu di sini sehingga antara tabel dengan judul terpisah dengan cara menambahkan satu sel di sebelah sini. Klik insert. Nah,
Ini sudah ada dua sekarang pemisahnya ya. Baru bisa kita lakukan fungsi sort. Nah, fungsi sort sahabat digunakan untuk mengurutkan. Misalnya tanggal pembayaran di sini belum berurut, akan kita urutkan. Bagaimana caranya? Tinggal kita blok seluruh tanggal, kemudian pilih fungsi sort and filter di pojok kanan atas, tinggal kita urutkan apakah dari angka kecil ke terbesar, angka terbesar ke terkecil, atau urutan yang lain. Dalam contoh ini karena tanggal kita akan urutkan. Ya, kemudian akan muncul sort warning. Ini adalah peringatan apakah seluruh sel yang lurus dengan sini ikut berubah ketika urutannya pada tanggal pembayaran dirubah. Tinggal kita pilih expand the selection, kemudian pilih sort. Nah, sekarang sudah berurut tanggalnya 1, 2, 3, 13, 15, 18, 25, dan seterusnya. Sahabat, demikian fungsi sort. Terakhir, di statistik kita akan mengatur di mana nama barang pada pembelian ini hanya bisa atau hanya akan menampilkan buku. Bagaimana caranya? Untuk membuat filter atau sorting data, tinggal kita klik salah satu judul tabel yang akan kita tampilkan sebagian. Kemudian kita pilih di sini fungsi filter. Klik. Nah, secara otomatis akan muncul tanda panah di seluruh sel. Nah, kita tinggal memilih bagian mana yang akan kita filter. Contoh di sini adalah nama barang, yang mau kita tampilkan adalah buku saja. Nah, untuk menghapus yang lain, kita tinggal pilih select all, menghilangkan tanda contrengnya. Kemudian kita pilih data apa yang mau ditampilkan di sini. Misalnya di sini adalah buku, kita pilih buku. Kita klik OK. Nah, secara otomatis Excel hanya akan menampilkan penjualan berupa buku saja. Sahabat kompetener, demikian pembahasan kita tentang fungsi statistik ditambah dengan fungsi sort dan filter di Microsoft Office Excel. Terus ikuti kelas ini. Di sesi berikutnya kita akan membahas tentang fungsi string atau pengambilan karakter di Microsoft Excel. Tetap semangat dan terus belajar. Saya Pangeran Joko. Selamat bertemu kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.